Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Taufik Kurniawansyah di mata kuliah Sistem Pekat pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020. Baik, untuk mahasiswa silakan untuk join ke kelas online ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang representasi pengetahuan pada expert system. Pengetahuan sendiri merupakan kemampuan untuk membentuk model mental yang menggambarkan suatu objek dengan tepat dan mempresentasikan dalam aksi yang dilakukan terhadap suatu objek. Di dalam expert system terdapat pengetahuan yang dibagi atau diklasifikasikan di dalam 3 hal. Yang pertama adalah pengetahuan di bagian tacit, yaitu knowledge ya. Ada knowledge tacit, kemudian ada pengetahuan berdasarkan procedural atau procedural knowledge. Yang ketiga ada pengetahuan deklaratif atau declarative knowledge. Untuk pengetahuan prosedural merupakan sebuah pengetahuan yang menekankan bagaimana melakukan sesuatu hal agar masalah itu bisa terpecahkan, ya, menghasilkan dari suatu referensi. Sedangkan untuk definisi pengetahuan deklaratif yaitu merupakan pengetahuan untuk menjawab pertanyaan apakah sesuatu hal itu bernilai salah atau benar, yang pada akhirnya di akhir nanti akan menghasilkan suatu kesimpulan, ya, misalnya kesimpulan, atau di sini dia akan menghasilkan suatu solusi. Yang ketiga adalah pengetahuan tacit, yaitu suatu pengetahuan di mana tidak dapat diungkapkan dengan menggunakan bahasa. Misalkan bagaimana kita merasakan kenyang atau bagaimana kita merasakan haus, seperti itu. Jadi di expert system ada 3 ya, ada 3 pengetahuan. Yang pertama tadi pengetahuan prosedural,
kemudian ada pengetahuan deklaratif, dan yang ketiga adalah pengetahuan tacit. Definisi dalam representasi pengetahuan, yaitu representasi pengetahuan adalah metode yang digunakan untuk mengkodekan pengetahuan dalam sebuah expert system yang berbasis pengetahuan. Dalam pengetahuan di sini kita bisa menggunakan sumber dari pakar atau ahlinya. Jadi di sini seorang expert harus benar-benar mempunyai pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Bahasa representasi di sini harus dapat membuat seorang programmer itu mampu mengekspresikan pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Kemudian dari bahasa representasi di sini harus dirancang dengan fakta-fakta atau pengetahuan yang lain sebagai pendukung dari expert system itu sendiri. Dalam merepresentasikan pengetahuan itu terdapat 3 model. Ada beberapa model di sini. Ada yang pertama adalah model logik atau model logika untuk merepresentasi dari pengetahuan. Logik itu sendiri adalah representasi suatu tambahan yang penting dalam representasi pengetahuan, walaupun terkadang memiliki keuntungan dan kerugiannya. Untuk ekspresi logika biasanya singkat dan mudah dimengerti. Yang pada dasarnya proses logika ini adalah proses untuk membentuk sebuah kesimpulan atau menarik suatu inferensi atau fakta yang ada. Logika di sini untuk logika atau logik merupakan representasi pengetahuan yang paling lama, di mana proses logika adalah proses membentuk kesimpulan atau menarik dari suatu inferensi berdasarkan dari fakta. Di sini untuk algoritmanya di sini ada proses input, ya, ada proses inputan, baik itu inputannya adalah bisa berupa pertanyaan, ya, bisa berupa pertanyaan yang diberikan oleh sistem, kemudian nanti akan dijawab oleh seorang user interface gitu. Kemudian nanti akan dilakukan proses logikanya, ya, akan dilakukan proses logikanya. Dari situ nanti akan menghasilkan suatu referensi, ya, menghasilkan suatu referensi atau kesimpulan. Contohnya misalkan seperti ini. Ada input data, ya, ada input data di mana misalkan bahasa pemrograman itu susah sekali. Bahasa pemrograman itu susah sekali. Kemudian ada pernyataan lagi
yaitu orang yang bisa baca pemrograman adalah orang pintar. Pernyataan ada lagi yaitu misalkan Budi bisa baca pemrograman. Inferensinya di sini atau kesimpulannya yaitu Budi pintar karena bisa baca pemrograman, seperti itu. Jadi di sini ada suatu input yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan ya, yang nanti akan terproses dan akan menghasilkan suatu inferensi. Di dalam model logika atau model logik di sini ada dua model penalaran. Ya, ada dua model penalaran. Yang pertama adalah penalaran deduktif. Yang kedua adalah penalaran induktif. Untuk penalaran deduktif dimulai dari sebuah prinsip umum untuk mendapatkan inferensi yang lebih khusus, ya, inferensi yang lebih khusus atau menghasilkan suatu kesimpulan yang lebih khusus. Sedangkan penalaran induktif dimulai dari faktor-faktor khusus untuk mendapatkan kesimpulan secara umum, ya, mendapatkan kesimpulan secara umum. Contohnya misalkan perhitungan perkalian itu susah. Perhitungan geometri itu susah. Perhitungan kalkulus itu susah. Dari pernyataan di sini, ini adalah pernyataan khusus ya. Pernyataan yang khusus, kemudian akan menghasilkan suatu inferensi secara umum. Jadi inferensi secara umumnya adalah matematika itu susah. Karena dalam perhitungan di sini untuk perkalian, ya untuk geometri atau kalkulus merupakan cabang ilmu khusus dari matematika. Ya. Pada fungsi model logika dibedakan menjadi beberapa tipe. Yang pertama ada tipe logika proposisi, yaitu suatu pernyataan yang dapat bernilai salah atau benar. Ya. Kemudian ada logika predikat, ya, yaitu representasi dari fakta-fakta sederhana. Kemudian dalam representasi dari pengetahuan, kita juga bisa menggunakan jaringan semantik. Ya. Jaring semantik merupakan sebuah sistem representasi yang digunakan untuk informasi proporsional, yaitu pernyataan yang bernilai benar atau salah. Dalam jaringan semantik juga
disusun oleh dua komponen dasar, ya, yaitu node dan arch. Kemudian ada representasi pengetahuan, yaitu objek atribut value. Dalam hal ini, objek dapat berupa bentuk fisik atau konsep, sedangkan atribut adalah karakteristik atau sifat dan objek tersebut yang mempunyai suatu nilai. Ya. Kemudian representasi pengetahuan kaidah produksi, ya, di mana di sini merupakan salah satu bentuk representasi pengetahuan yang sederhana dan biasanya dituliskan dalam bentuk fungsi uji logika, yaitu jika, maka, seperti itu. Jadi fungsi if then. Nah, kaidah produksi di sini dapat dikatakan sebagai hubungan aplikasi dua bagian, yaitu bagian premis atau jika dan bagian konklusi atau maka atau referensi keputusannya. Baik, saya lanjutkan untuk materi selanjutnya. Ada tadi untuk rules di sini salah satunya adalah kita menggunakan kaidah produksi, ya, di mana merupakan salah satu bentuk representasi pengetahuan yang sederhana, ya. Jadi menggunakan fungsi if then. Untuk kaidah produksi sini dapat dikatakan sebagai hubungan implikasi dua bagian, yaitu tadi premis dan referensi. Premis di sini mengacu pada fakta yang harus benar dalam inferensinya atau konklusinya ataupun keputusannya.
yang uh, dapat diperoleh dari suatu kesimpulannya. Untuk ada dua tipe kaidah yang umum dalam pengetahuan dan inferensi di sini. Kita bisa menggunakan dua model dalam menggunakan kaidah produksi di sini. Untuk keuntungannya adalah salah satunya adalah untuk kaidah mudah dimengerti dan mudah disampaikan karena merupakan bentuk alami dari suatu pengetahuan ya, dari kaidah produksi di sini. Dan kemudian referensinya dan penjelasan mudah diperoleh atau diturunkan karena cukup menggunakan kaidah fungsi if then. Kemudian untuk memodifikasi dan perawatan lebih mudah ya. Kemudian ketidakpastian lebih mudah dikomunikasikan dalam kaidah. Kemudian di balik keuntungan dari menggunakan produksi kaidah di sini juga memiliki keterbatasan dari representasi. Ya. Ya, salah satunya adalah pengetahuan yang komplit membutuhkan beribu-ribu kaidah yang mungkin agak sukar dalam pembuatannya. Kemudian sistem dengan banyak kaidah mungkin mempunyai batasan pencarian dalam kontrol programnya. Pada penggunaan metode konklusi atau metode inferensi untuk keputusannya, kita dapat menghubungkan suatu permasalahan dengan solusinya, ya, yang disebut dengan rantai atau chain di sini, yaitu suatu rantai yang dicari atau dilewati dari suatu permasalahan untuk memperoleh solusinya, ya, dengan menggunakan di sini dua model, ya, dengan menggunakan dua model yang bisa digunakan yaitu model forward chaining atau runut maju dan model backward chaining yaitu runut mundurnya. Untuk model forward chaining di sini atau juga bisa disebut dengan penalaran dari bawah ke atas, ya, dari bawah ke atas karena penalarannya menggunakan fakta pada level bawah menuju inferensinya pada level atas didasarkan dari suatu fakta, ya, dari suatu fakta. Jadi nanti akan menghasilkan referensi atau kesimpulan. Pada model forward chaining di sini menggunakan himpunan atau aturan kondisi aksi. Ya. Dalam hal ini kita dapat menggunakan aturan mana yang akan dijalankan dan aturan tersebut akan dilakukan proses, ya, dan proses hingga ditemukan atau ketemu dari kesimpulannya atau inferensinya. Pada forward chaining di sini biasanya untuk contohnya yang paling sederhana di sini adalah dalam logikanya
ada gejala, ya, ada gejala yang misalkan ada gejala yang ditimbulkan, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab pada user interface. Dari situ nanti akan dilakukan proses dan akan menghasilkan suatu solusi atau inferensinya nanti di situ. Untuk model backward chaining atau runut balik di sini, yaitu penerapan yang dimulai dari level tertinggi, membangun suatu hipotesis, kemudian turun ke fakta level yang bawah. Ya, beda dari yang forward chaining. Kalau forward chaining dari bawah ke atas, kalau backward chaining dari atas ke bawah. Pada runut balik di sini atau forward chaining disebut juga dengan goal driven reasoning di sini merupakan cara efisiensi untuk memecahkan masalah yang dimodelkan sebagai masalah pemilihan secara terstruktur. Analisis kebutuhan dari perangkat lunak atau software, ya, merupakan tahap awal dalam membangun sebuah sistem pakar. Ya. Pada tahap ini yang dilakukan adalah mengidentifikasi masalah dan kebutuhan, baik itu kebutuhan tadi software, hardware, ataupun juga kebutuhan dari data yang nanti akan dilanjutkan dengan proses akuisisi dari pengetahuan dari seorang expert di sini. Identifikasi dilakukan dengan mengkaji situasi dan memutuskan dengan pasti tentang masalah yang akan dilakukan secara komputerisasi di sini. Ya. Jadi misalkan bagaimana cara kita mendiagnosa dari suatu kerusakan atau mendiagnosa dari suatu penyakit itu berdasarkan dari gejala-gejala awalnya seperti itu. Jadi nanti kita sudah punya data terlebih dahulu, berkaitan dengan gejala-gejala kerusakan atau penyakit, kemudian diagnosanya apa, kemudian nanti yang sangat diperlukan adalah dari solusi yang akan diberikan. Solusi di sini kita bisa merujuk pada seorang pakar atau ahli, atau juga kita bisa menggunakan data dari suatu kuesioner atau jejak pendapat, atau mungkin dari sebuah buku. Dalam akuisisi pengetahuan di sini, yang paling diperlukan memang dari seorang expert itu sendiri, ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan seorang expert di sini bisa diganti oleh
dari seorang programmernya itu sendiri. Ya. Jadi dia hanya membutuhkan seorang programmernya atau yang membuat satu program di sini dia menggunakan knowledge base-nya di sini menggunakan buku uh, atau dari kajian-kajian yang lain ya. Untuk basis pengetahuan dan basis aturan itu dari rule-base-nya dalam pembuatan expert system, langkah-langkah selanjutnya yaitu kita bisa menggunakan basis pengetahuan. Dengan membentuk basis pengetahuan berarti memasukkan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh sistem itu sendiri. Untuk basis pengetahuan yang digunakan dalam sebuah sistem expert system di sini adalah tentang fakta yang berhubungan dengan gejala ya, gejala kerusakan atau gejala penyakit, penyebabnya apa misalkan, nanti akan menghasilkan solusi ya. Kemudian dari situ kita juga bisa melihat dari rule base-nya ya, rule base-nya, tahapan-tahapannya dalam menghasilkan suatu referensi itu seperti apa. Baik, jadi untuk minggu depan paling tidak sudah menyiapkan atau sudah punya gambaran expert system yang akan dibuat ini berkaitan dengan apa gitu ya. Jadi bisa berhubungan dengan kerusakan atau bisa juga berhubungan dengan penyakit. Saya bebaskan. Kemudian untuk pembuatan programnya nanti cari referensi buku ya, cari referensi buku yang berhubungan dengan sistem pakar nanti yang akan dibuat seperti apa. Kemudian untuk software yang digunakan nanti kita menggunakan baca pemrogramannya PHP, jadi berbasisnya nanti web. Kemudian untuk expert systemnya kita menggunakan kaidah produksi tadi ya, menggunakan kaidah produksi dengan menggunakan metode model forward chaining. Nanti kita menggunakan model forward chaining. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini Mas Muklis juga baru muncul tadi, Mas Joko Ananto. Ya, tadi Mas Joko Ananto juga lambat tadi. Jadi tadi sudah mulai 15 menit atau berapa baru Mas Joko bisa online gitu. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan untuk kedepannya kita seperti apa? Iya, iya. Jadi nanti minggu depan kita akan sudah kita membuat rancangan database-nya. Minggu depan kita membuat rancangan database-nya.
membuat rancangan tampil-tampilnya yang diperlukan apa aja, kebutuhannya apa aja. Paling tidak nanti rancangannya kita punya tabel tabel eh, penyakit ya, tabel penyakit atau tabel kerusakan bisa tergantung dari apa yang nanti kita buat ya, eh, penyakit atau kerusakan gitu. Jadi kalau misalkan penyakit ya berarti kita menggunakan tabel penyakit. Kalau kita membahas tentang kerusakan ya berarti nanti kita menggunakan nama tabelnya kerusakan. Terus nanti ada tabel gejala, kemudian ada tabel diagnosa, kemudian nanti ada tabel solusi, ada juga nanti tabel kategori. Ya. Untuk programnya sendiri nanti kita dibagi menjadi dua. Ya, dibagi menjadi dua. Yang pertama nanti adalah bagian program yang digunakan untuk seorang expert. Ya, seorang expert. Di sini seorang expert di sini dia memasukkan mulai dari gejala-gejalanya, mulai dari jenis kerusakan atau penyakitnya, diagnosanya seperti apa, terus solusinya seperti apa. Itu nanti bagian halaman web yang digunakan oleh expert. Satu lagi nanti halaman yang digunakan untuk user interface-nya. Ya, jadi seorang user interface nanti juga punya halaman sendiri. Jadi tidak dijadikan satu. Untuk user interface di sini dia hanya menggunakan sistem pakarnya di sini dalam mencari suatu informasi ya berkaitan cara penanganan penyakit atau kerusakan seperti itu. Untuk bahasa pemrogramannya tadi kita pakai PHP ya, seperti itu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan, silakan. Untuk materi ya nanti saya share ke grup ya. Ada lagi? Oke, berarti minggu depan kita untuk kelas streamingnya diusahakan pakai ini ya, pakai laptop langsung gitu. Jadi nanti kita bisa komunikasi lebih enak. Jadi kalau untuk mata kuliah pemrograman aplikasi web minggu depan itu kan kita saya mewajibkan untuk ini ya, bisa langsung share monitor ya. Jadi kita akan otak-atik di template bootstrap-nya ya. Ya nanti untuk sistem pakarnya nanti boleh menggunakan tampilan yang sama bootstrap-nya, tapi tiap mahasiswa tentunya untuk template-nya berbeda-beda ya. Tapi untuk satu mahasiswa boleh menggunakan template yang sama untuk sistem pakar dan untuk aplikasi webnya. Ya, seperti itu. Ya, mungkin hari ini itu dulu dalam kuliah online-nya berkaitan dengan sistem pakar. Terima kasih waktunya udah bergabung di kelas online. Nanti jangan lupa gabung di absen di kelas siakat gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.